menyerahkan dirimu Tuhan, supaya kami ya Bapak yang berdosa ini boleh menerima keselamatan daripada-Mu ya Bapak. Kami boleh bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Bapak. Sebab Tuhan, keselamatan tidak dapat kami dapat di dalam siapapun selain di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang turun ke dunia ya Bapak, Engkau rela Tuhan menderita, Tuhan menggantikan kami Tuhan. Engkau yang kaya rela jadi miskin Tuhan, supaya kami yang miskin ini menjadi kaya Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan dengan kematian-Mu, dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau telah berkorban demi kami Tuhan. Biarlah pengorbanan-Mu tidak sia-sia Tuhan, selama kami masih ada di dunia ini Tuhan. Kami Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan, menjadi Tuhan hamba-Mu, menjadi alat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ajar kami setia sampai mati Tuhan, setia Engkau setia sampai mati Tuhan. Ajar kami mengiring Engkau walaupun banyak persoalan Tuhan, banyak masalah, banyak sakit penyakit Tuhan, tapi kami percaya kalau kami di dalam Engkau yang akan memberikan kami kemenangan Tuhan. Sebab Tuhan dalam kami, Engkau berikan kami roh penolong Tuhan, itu Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam hidup kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan segala sukacita, penuh dengan segala ucapan syukur ya Bapak. Sebab inilah Tuhan hari yang berkemenangan Tuhan. Kami boleh bersyukur dan semuanya. Pakai Tuhan anak yang terlibat pelayanan ya Bapak, pakai kami semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus telah kami mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kalau kami tadi sudah memakai mulut kami untuk memulia bagi nama-Mu Tuhan, sebentar saja kami duduk berdiam Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapak. Sucikan, kuduskan kehidupannya, sucikan pendengaran kami juga Tuhan, perkataan kami, sucikan seluruh kehidupan kami Tuhan, supaya pagi hari ini kami boleh layak untuk menerima firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk mendengarnya ya Bapak. Berfirmanlah Tuhan Yesus di pagi hari ini ya Tuhan, hanya Padamu saja ya Bapak. Kami sudah berdoa juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada jam saat ini seberapa banyak kita memperingati. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya akan bercerita sedikit. Ini bahasa lagi. Saudara, ada satu desa di tempat yang jauh di sana, hiduplah seorang pemudi dengan seorang istri. Kita sebut saja wanita ini namanya Maiden, sebab memang ada kedarat-daratan orang ini. Dan orang ini seakan-akan hidup dia tidak hidup berdampingan, tapi tidak begitu dekat. Karena apa? Karena ibunya penuh dengan segala luka, mulai dari muka, tangan, kaki, semua kena luka-luka multi luka bakar sedemikian rupa. Dan semacam ini rupa-rupanya dia merasa malu kalau dia perlu pada saat masih kecil waktu perlu diantar ke sekolah, disuruh tunggu jauh-jauh, jangan dekat-dekat, malu. Sampai akhirnya dia menjadi dewasa, dan kalau ke pasar pun begitu, ibunya ikut dari belakang demikian rupa. Orang menyangka bahwa dia adalah pembantunya. Dan seiring dengan seusianya semakin lama semakin dewasa, maka sampailah dia di perguruan tinggi. Kalau sudah mulai sampai di perguruan tinggi, semester 1 masuk, semester 2 lewat, semester 3 dia lewat, semester 4, semester 5. Tiba akhirnya membuat skripsi. Dan para dosen mereka sudah berunding bahwa setiap murid, setiap para mahasiswa, baik mahasiswi, harus membuat biografi. Biografi ini adalah dengan orang-orang yang terdekat. Kalau dia punya pasangan, ya pasangan daripada calonnya itu biografinya bagaimana. Kalau enggak, dengan siapa? Dengan orang yang terdekat, baik itu neneknya, baik kakeknya sedemikian rupa. Lalu si Mechen mulai berpikir, pada siapa yang mencari biografi ini? Sebab tanpa ada di biografi itu, maka dia tidak akan disahkan menjadi sarjana. Dan sebab apa?
Sebab hasil biografi itu akan disidangkan, bukan saja para dosen, juga ada hakim-hakim tertentu yang mengawasi pelajaran seperti itu. Jadi akhirnya dia mulai berpikir semacam ini, pada siapa ya? Kakek nenek udah nggak ada. Teman khusus juga belum punya ini. Orang terkenal, pemimpin pejabat juga nggak dekat, nggak mungkin bisa. Maka pilihannya jatuh kepada ibunya. Lalu akhirnya dia boleh bertanya, ibu lahir di mana, tinggal di mana, besar di mana, pernah sekolah di mana. Lalu si ibu ini boleh bercerita, nah, aku tinggal di pegunungan dan kami adalah seorang petani, tidak punya lahan yang luas, tapi cukup punya sendiri, bukan menjadi petani bayaran. Dan kami punya gubuk untuk kami diam di sana sampai kami menikah dan akhirnya kami dikaruniai anak. Lalu setelah kami begitu damai, begitu tenteram, dan sebagaimana biasa, ibu pergi keluar, ibu mengolah itu pertanian, ibu mengolah kebun-kebun yang mana bisa diambil buahnya, ibu ambil. Tetapi betapa terkejutnya ibu waktu melihat bahwa terjadi kebakaran di rumah itu. Maka ibu lari ke sana dan ternyata dilihat suami ibu sudah meninggal. Lalu dan ada anak kecil umur 2 tahun, ibu ambil dia. Meskipun baju penuh dengan segala kebakaran, api juga membakar segala rambut, tapi ibu ambil anak itu, ibu amankan satu tempat, sehingga akhirnya ibu pingsan. Dan waktu beberapa hari, ibu tak mulai sadar, dan ternyata anak ini kan selamat. Lalu si Mesin bertanya, siapa itu kira-kira, Bu? Kalau boleh saya tahu siapa namanya. Akhirnya aku beri pelajaran dia. Tidak ada balas kasih dia bilang. Tidak ada pengertian. Sudah diselamatkan begitu. Tidak pernah datang untuk mengucapkan terima kasih. Maka ibu bilang, anak itu adalah kau sendiri. Sebab apa? Sebab ibu balik apa? Ibu lapis dengan kain, masih terbaca juga kain. Dan sehingga ibu akhirnya akan makan. Saat itu si anak boleh menangis. Dia tidak menghargai ibunya yang penuh dengan segala luka. Penuh dengan segala luka, bahkan mulai dari muka, tangan, kaki, demikian luka. Dia menangis dan dia berlutut. Sehingga waktu tiba hari penyerahan skripsi, dengan diperhadapkan dengan hakim, dengan para dosen, maka mulai dibacakan itu. Dan rupa-rupanya hal ini membuat para dosen, para hakim itu sujud menyembah kepada ibu. Oh, dia bersyukur punya ibu meskipun keadaan sedemikian rupa. Dia telah menyelamatkan seseorang. Sehingga terjadilah tangis haru pada saat itu. Dan saudara, mungkin kita pada zaman saat ini, kita bukan dalam posisi major. Kita bukan posisi yang tidak tahu membalas kebaktian pada orang tua. Tetapi saat ini kita diperhadapkan tentang memperingati kematian itu. Mungkin apa yang tahu di dalam benak kita? Apa sih itu arti Paskah? Hanya berbicara tentang Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Atau mungkin tidak ingat bahwa Paskah pertama kali 1400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Paskah dilakukan pertama kali di padang gurun, yaitu anak cucunya Yakub dari kedua belas suku, tapi juga
ada juga bangsa-bangsa lain yang mengikut bangsa Israel. Apa hanya itu sebatas pemikiran kita? Kalau hanya sebatas itu barangkali hanya menjadi samar-samar, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu sudah biasa. Bahkan mungkin juga kalau berbicara tentang salib, barangkali kita juga tidak berpikir malu berbicara tentang salib. Sebab hanya orang yang tergantung itu penuh dengan segala kutukan. Orang yang tergantung itu mati di sana adalah orang yang penuh dengan segala kutukan. Dia bukanlah buronan. Sebagaimana para nafsir mengatakan dia adalah buronan, bahwa kita bukan. Dan kalau sampai dia disalib, itu bukan karena kesalahan dia. Tidak melihat sepanjang malam, sejak mulai dari Bukit Zaitun, Yesus ditangkap. Dan waktu ditangkap, dia dibawa ke tempatnya Hanas. Lalu itu ibu mertuanya kayak apa? Tahu dapat kayak apa? Sepanjang malam dia diintegrasi. Sepanjang malam dia begitu lelah. Tetapi akhirnya pengadilan massa, pengadilan rakyat sangat mengharuskan dia masuk pada pengadilan Pontius Pilatus. Dan belum sampai di Pontius Pilatus, apa yang terjadi? Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan membaca Yohanes pasal 19 dimulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sudah dapat kita akan membaca bersama-sama ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sudah dapat Yohanes pasal 19 ayat 15 sampai 17. 3, 2, 1. Maka berteriaklah mereka, enyapkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya yang pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Terima kasih. Silakan. Saudara, saat itu kita melihat kalau rakyat sudah mulai membawa ke tempat Pilatus, tempat pengadilan, di mana Pilatus mengadili atas nama Kaisar Romawi. Kalau tadi imam-imam kepala, Imam Kayafas, dia mengadili dalam sistem agama, dan tetapi dipersalahkan dan dia tidak bisa mengambil keputusan, diserahkan kepada Pilatus. Waktu Pilatus mulai melihat, ternyata sebelum diserahkan, dia dibawa kepada Herodes. Sebab dia tahu bahwa dia masih dalam golongan orang Galilea, dan itu masih dalam wilayah Herodes. Herodes Antipas. Maka mulailah dia dibawa ke sana. Di mana Herodes pada saat itu kebetulan ada di Yerusalem, dan dia begitu rindu ingin bertemu dengan siapa Yesus yang sanggup menyayangi yang disebut Raja orang Yahudi. Sebenarnya Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Raja orang Yahudi. Hingga Herodes mulai bertemu, dia mulai mengolok-olok, dipakaikan baju kebesarannya, jual kebesarannya dengan baju ungu, didudukkannya di bangku Kaisar, dipakaikan mahkota duri, bukan mahkota daripada emas, tapi mahkota duri yang terbuat daripada duri hutan. Sampai ini bercucuran darah, sehingga dalam perjalanan penuh dengan segala cucuran darah, dengan tangan yang terikat dia berjalan sampai akhirnya sampai kembali ke tempat Pilatus. Dan Pilatus sudah berintegrasi, tidak ada kesalahan di dalam diri Yesus. Bahkan Pilatus ingat bahwa pada saat Paskah
ada tradisi untuk membebaskan seorang. Kebetulan pada saat ada seorang bernama Barnabas, dia adalah pembunuh berdarah dingin, dia adalah perampok, tidak kenal siapa, kalau perlu dia akan bunuh. Maka Pilatus bertanya, siapa kira-kira yang akan dibebaskan? Dia bilang, Barnabas dibebaskan. Yesus disalib. Hasil Pilatus. Dia takut. Sebab kalau dia akan membebaskan, berarti dia melanggar daripada hukum agama yang ada di sana. Kalau dia menghukum, maka berarti dia juga nggak berhak atau dia sudah mengambil keputusan yang salah. Sebab setiap keputusan adalah kaisar yang menentukan. Lalu akhirnya Pilatus mulai berkata, harus kamu menyalibkan kerajaan. Tapi imam-imam kepala dia berkata bahwa kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Akhirnya kita harus menyerahkan diri pada mereka untuk disalib. Dan sepanjang perjalanan, bukan perjalanan yang indah, bukan perjalanan para objek wisata yang luar biasa, perjalanan yang begitu menyakitkan, perjalanan yang hanya kurang lebih 600 meter, 2000 kaki perjalanan, tetapi jalan yang berliku-liku menuju pembukitan yang orang sana. Tiap kali dia jatuh, karena dia memikul salib yang besar, dia jatuh bukan ditolong oleh tentara Romawi, tapi cambuk yang ujungnya terdiri pada kayu cambuk tubuh, sehingga itu yang namanya bilur-bilur. Dan itu daging juga tercecer sepanjang perjalanan, tercabut-cabut sedemikian rupa. Kehidupan dalam perjalanan menuju kematian satu, dia jalan, dia tidak tersenyum, dia begitu menderita kesakitan, sehingga dalam Yesaya pasal yang ke-53, saya baca untuk saudara, Yesaya pasal 53 ayat yang kedua katanya, sebagai talut ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menuntut bukannya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Orang yang sudah masuk dalam hukuman Allah, manusia berpikir seperti demikian. Dengan penuh dengan segala luka, penuh dengan segala darah mukanya itu karena ada daripada mahkota duri. Sepanjang perjalanan cambuk memukul dia demikian rupa, dengan mulutnya berupa kayu tembaga yang ditepukkan di lentung sedemikian rupa, sehingga kita menganggap itu sudah terkena hukuman. Oh, kita berpikir dia terkena hukuman daripada Allah. Tetapi bagaimana Yesaya dia bernubuat, dia berkata tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya,
seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti ibu domba yang keluar di depan orang-orang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saat masuk menuju bukit Jordan, badan penuh dengan segala cucuran darah, tapi karena penyakit saudara dan saya ditanggung, karena dosa yang dari kita sudah hilang kemuliaan daripada Bapa, yang tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa. Apapun yang dilakukan manusia tanpa Yesus akan menjadi sia-sia. Jalan kita buntu yang di ujungnya menuju maut. Sebab kekuatan manusia, kebiasaan manusia, tidak akan ada jembatan menuju kepada Bapa di surga. Yang harus melewati lembah neraka itu. Tetapi Yesus datang. Dia berinkarnasi. Kalau dia menyelamatkan manusia, dia harus menjadi manusia. Dan itu sebabnya dia lahir bukan benih laki-laki, tapi benih kuasa Roh Kudus. Dan semua pun mengakui itu. Bukan kita saja. Semua pun mengakui itu. Bahwa dia lahir dari Bunda Maria, daripada benih Roh Kudus, dan dialah yang sekali akan datang di atas awan. Tetapi pada jam saat ini kita melihat bahwa kematian Tuhan pada satu hal yang begitu pedih. Sepanjang perjalanan dia begitu lelah, sepanjang malam dia begitu lelah di Bukit Zaitun, sepanjang malam dia berdoa sampai dia ditangkap. Ciuman yang mengandung unsur lain, bukan ciuman kasih, tapi bukan ciuman kasih, tapi ciuman pengkhianatan. Sudah mencium di situ tangkap sebagai kode kepada imam-imam kita. Saudara, mungkin berapa banyak kita pada jam saat ini kita belum mengerti daripada segala kematian itu. Dan kalau kita mengerti saat ini, kita boleh belajar bagaimana seharusnya kita berdoa. Apakah kita seperti Meshek ini, yang dia tidak menghargai kepada orang tuanya, tapi saat boleh diceritakan biografi sebab dituntut oleh perguruannya membuat biografi. Di situ dia menangis terus. Di situ dia terharu. Bahwa luka ibunya itu untuk mendatangkan keselamatan bagi dirinya. Luka yang penuh dengan segala luka bakar itu, karena ini diselamatkan daripada api yang membakar. Demikian saudara dan saya, kita tidak ada bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan cara barangkali kita punya bisa seperti puasanya Daniel. Dia berpuasa tidak makan daging. Tetapi tanpa Yesus tidak akan membawa pada kebenaran. Atau mungkin tidak mengasihkan diri dari kesibukannya dunia, tidak bernafas di bumi, juga itu tidak akan bisa menjadi jembatan menuju para Bapa di surga. Tetapi melalui Yesus yang dia bawa salib itu, yang dia korbankan dirinya dari dunia yang fana pada kehidupan yang kekal, dilewatinya itu jurang kematian, dilewatinya itu neraka itu sampai kepada mati, sehingga saudara dan saya kita diaku sebagai anak. Dan selanjutnya kita membaca dalam Injil Yohanes tadi pasal ke-19. Maka saya disitu dikatakan setelah dia sampai di Bukit Jordan, maka ayat yang ke-28 sampai 30 maka berbunyi sebagai berikut. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di kitab suci. Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karing dan dicelupkan ke dalam anggur asam. Pada sebatang hisop
lalu memunculkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminumnya anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Satu itu terjadi jam 12 malam. Sampai Bapa pun tidak sanggup melihat mata, hari pun tidak bersinar. Sampai jam 3 sore. Tertutup matahari, begitu sedih melihat anaknya tersinar. Tapi untuk menyelamatkan saudara dan saudara, sudah selesai, kata Tuhan. Barangkali menurut pikiran para mahkamah agama, pemikiran para prajurit, bahkan juga mungkin pemikiran kita, sudah selesai karena Yesus, benar sudah selesai. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah selesai hidup kita dalam Yesus? Apakah kita sudah menaati segala peraturan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh iri kepada Tuhan? Mari kita belajar menghargai. Saya yakin dan percaya. Saya tidak menghargai daripada pengorbanan Yesus. Maka ada beberapa hal yang luar biasa yang perlu kita ketahui. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Seperti dapat saudara membacakan Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Terima kasih. Ingin jelas, penulis Kolose berkata, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat. Kita kudus yang bukan dapat daripada hasil meditasi, yang kita dapat bukan karena hasil perbuatan baik, yang kita dapat bukan karena hasil daripada kita berpuasa. Barangkali berpuasa dengan cara Daniel, dia tidak makan daging, atau berpuasa pada zaman Esther, 3 hari 3 malam dia berpuasa untuk memohon anugerah Allah. Tapi tanpa Yesus, maka itu akan menjadi sia-sia, sebab tidak bisa sampai. Tapi dikatakan bahwa dengan kematiannya Yesus secara jasmani, saudara biasa kita diperdamaikan kepada Bapa di surga. Sebab itu kalau kita diperdamaikan, mari kita boleh lebih sungguh-sungguh lagi kita menghayati pada pengorbanan Yesus. Dia bayar saudara dan saya bukan dengan kekayaan. Meskipun dikatakan dia papa dan miskin di dalam dunia, tapi bukan satu hal yang mustahil. Dia sanggup membawa segala berkat itu, sebab kerajaan surga dia yang punya. Malaikatnya yang urus, bahkan cuaca juga dia atur sedemikian rupa penuh dengan segala kuasa. Apalagi soal materi, tetapi dia tidak lakukan itu. Dia lakukan dengan dirinya. Yang menyelamatkan saudara dan saya, kita dikuduskan. Sebab itu kalau kita telah dikuduskan, mari kita boleh lebih sungguh-sungguh iri kepada Tuhan. Tidak harus lebih sungguh-sungguh lagi mengerti. Jangan kita lihat siapa yang ada di dekat kita. Ada beberapa banding yang datang ke gereja. Apalagi mereka bilang ke gereja tadi penghiburan. Banyak kawan, banyak gereja. Bagus. Tapi siap-siap. Ada saatnya gelap. Pendeta kena ke tangan. Silakan gereja. Sebab itu mari kalau kita telah kudus, kita bangga kepada Allah. Kita kerjakan kekudusan itu. Jangan kita terpancing dengan satu hal. Jangan kita menerima segala pengajaran yang menyesatkan. Sebab apa dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Maka dengan jelas di situ katakan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 yang berbunyi,
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yesus mati bagi dosa, bukan dosa dia, tapi dosa saudara dan saya. Sebagaimana Yesaya katakan, dosa kita yang ditanggungnya, pemberontakan kita yang ditanggung, yang kita sudah jauh dari Allah, tidak sudah putus hubungan, yang mungkin bisa sampai kepada Bapa di surga yang kudus, tetapi melalui Yesus berinkarnasi, melalui Yesus berinkarnasi dalam dunia, maka kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, kita juga adalah harus mati dalam dosa. Segala keinginan-keinginan hati, segala keinginan-keinginan hati ini yang membawa kita kepada keegoisan, yang membawa kita kepada segala keangkuhan kehidupan ini, maka kita kenapa? Sebab Yesus katakan sudah selesai pekerjaan yang dia lakukan. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah selesai dengan Allah? Tidak masih tidak mengerti bahwa hidup kita kudus. Kalau sudah selesai, maka kita akan melanjutkan itu program Yesus. Kalau berarti sudah selesai, maka kita akan mengikut dia, supaya kita juga mengerti bahwa sekalikah pintu anugerah kepada berapa muka kita, maka kita boleh melihat kesukaan yang luar biasa. Sebab itu, dia sebagai orang-orang yang percaya dengan kematian yang boleh kematian terhadap dosa, bukan dosa itu dosa dirinya sendiri, tapi dosa saudara dan saya ditanggungnya. Dia bawa di kayu salib, sehingga akhirnya dia mati dan hidup bagi Allah. Sehingga kalau kita hidup bagi Allah, maka Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14, Efesus 4:14, saya akan bacakan untuk saudara. Efesus 4 ayat yang ke-14 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 13. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jangan kita mau diombang-ambingkan dengan pengajaran. Jangan kita mau diombang-ambingkan. Yang bisa diombang-ambingkan adalah anak-anak yang belum akil balik. Itu sebabnya yang belum akil balik, kami menolak pembaptisan. Sebab apa? Sebab kalau roh jasmaninya belum akil balik, bagaimana dengan rohaninya? Tetapi kita boleh bersyukur kalau kita boleh masuk ke dalam baptisan air, kita adalah akil balik. Dan kalau tidak akil balik kehidupan kita, maka kita rohani juga kita sudah menjadi akil balik, kita menjadi dewasa. Dan kalau sudah menjadi dewasa, kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran palsu dunia. Iming-iming tertentu, oh iming-iming kamu akan jadi begini, kamu akan jadi begitu, kamu dibuatkan ini. Tapi belum tentu itu bisa diterima. Sebab ada tentu syarat-syarat tertentu juga akan menyusul kemudian hari. Tapi beda dengan Yesus. Tapi kalau kita boleh tetap percaya pada Dia, kita harus tetap percaya pada Dia. Amin. Lawa minahullah kata bahasa Timur katakan, maju terus pantang mundur. Sampai kami ada di Timika, dekat bandara, kami menginap di hotel Lawa minahullah. Demikian kehidupan anak-anak Tuhan. Maju terus pantang mundur. Jangan terkecoh dengan segala pengajaran. Yesus sudah selesai menjalankan tugas untuk saudara dan saya. Tapi kalau kita masih mau bertindak menjadi dewasa, maka dia katakan kau anak yang terkasih.
Tapi kalau kita masih dipermainkan dengan rupa-rupa pengacara, dengan rupa-rupa permainan palsu manusiawi dengan segala kelicikan, hati-hati kita dapat menjadi dewasa. Itu sebabnya dia mati di salib untuk menyelamatkan saudara dan